Selamat pagi, Direktur Gu. Pagi ini ada penandatanganan kontrak bernilai miliaran. Sore hari ada acara gunting kita bersama pejabat kota. Direkturku, ibu Anda sudah ditemukan. Beliau berada di kota kelahiran Anda, Eugene. Segera berangkat ke Eugene. Tapi Direktur Gu, acara hari ini sangat penting. Saat aku berusia 10 tahun, aku dikejar-kejar oleh musuh keluarga. Ibuku yang mengalihkan perhatian para penjahat, sehingga aku selamat. Tidak ada orang di dunia ini yang lebih penting bagiku daripada ibuku. Mendekatlah sedikit, lebih mesra lagi, ya bagus. Kita ganti pose lagi. Sepuluh tahun lalu, sebuah kecelakaan membawa pergi penglihatanku dan anakku. Tapi untungnya, aku masih punya suami dan anak perempuan yang menemani. Lebih beruntung lagi, operasi transplantasi kornea mataku juga berhasil. Kebetulan hari ini adalah hari Wenting diterima di universitas. Saatnya memberitahu mereka kabar ini. Sayang, Kak Yuzi. Lama tidak bertemu. Keluarga kalian sungguh bahagia. Zoman, ibu kandung Wenting telah kembali. Hari ini adalah hari reuni keluarga kami. Untuk apa kau datang ke sini? Aku, Wenting sebentar lagi akan meninggalkan rumah untuk kuliah. Aku ingin datang melihatnya. jangan sok suci di sini. Berpura-pura jadi orang baik. 10 tahun lalu saat keluarga sudah tuh, kau meninggalkanku dan pergi tanpa menulis sedikit pun. Oh, jangan bicara seperti itu. Dia kan ibumu kandung. Yuzi, kamu tidak perlu terlalu lembut menghadapi orang seperti ini. Yang meninggalkan keluarga dan anaknya. Tidak pantas diperlakukan baik. Kita semua satu keluarga harmonis, baru bisa membawa kemakmuran. Sayang, ajak Zoman makan malam bersama. Kebetulan, aku ada hal yang ingin umumkan. Baik, semua terserah kamu. Kalau begitu sudah sepakat, aku ganti baju dulu. Hati-hati. Akhirnya berhasil membohongi si tua buta itu. Ayo kita foto keluarga. Sudah tua jadi pelupa. Bajunya masih ada di Wenting. Kak Chengjin, kali ini aku kembali, aku tidak berencana pergi lagi. Bagaimana kalau kita? Kamu hanyalah adik iparku. Perhatikan batasnya. Kamu menolakku. Kamu tidak mungkin benar-benar ingin bersama orang buta tua itu selamanya kan? Yuzi adalah istri yang baik selama 10 tahun ini. Aku telah jatuh berkali-kali. Dan dialah yang selalu menemaniku, merawatku, menyemangatiku. Barulah aku bisa mencapai prestasi hari ini. Bagaimanapun juga, aku tidak akan meninggalkannya. Tapi dia hanyalah seorang yang buta selama bertahun-tahun ini. Karena dia, kita menerima cibiran dan ejekan yang tak terhitung. Ayah, apakah ayah benar-benar tidak bisa bercerai dengannya? Aku tidak akan bercerai. Semua orang di Yucheng tahu. 10 tahun lalu, ialah Shuji yang menyumbangkan sepasang kornea untuk menyelamatkanku. Jika aku bercerai sekarang, para rubah tua itu pasti akan berpikir, aku adalah orang yang tidak bertanggung jawab. Dan tidak akan bekerja sama dengan keluarga Su lagi. Sudahlah, jangan marah. Aku juga tidak melarang kamu bertemu dengan ibumu kan. Begini saja. Jika kamu merasa malu, kelak kamu bisa bilang pada orang lain, Zoman adalah ibumu. Terima kasih, ayah. Ayah sangat baik padaku. Kebahagiaan selama 10 tahun ini semuanya palsu. Andai saja mataku tidak sembuh, Mereka masih akan menganggapku bodoh.
Yuzi, Ayah, jangan khawatir. Ibu hanya karena tidak menemukan kita jadi cemas. Aku akan pergi melihatnya. Ibu. Zouman itu kan ibu kandung Wenting. Kamu terlalu tidak mengerti. Berani-beraninya di hadapannya. Bersikap tidak baik pada Wenting. Aku mengalah. Biarkan mereka berdua berkumpul. Apakah aku salah? Kamu malah marah. Sudah kuduga. Kamu tidak sebesar itu. Sudahlah. Pulanglah dan istirahat yang baik. Besok adalah ulang tahun ke-80 ibu. Turutilah dia sedikit. Jangan membuatku sulit lagi. Ibu, ini semua adalah hadiah ulang tahun yang aku siapkan untuk ibu. Semoga ibu panjang umur dan sehat selalu. Kamu memang lebih berguna. Tidak seperti si buta sialan itu. Hanya bisa menjadi beban keluarga Shu. Bu, aku juga dengar bos terkaya di ibu kota, Tuan Gu, datang ke kota Yu untuk mencari ibunya yang sudah lama terpisah. Aku kenal semua nyonya kaya di kota Yu. Nanti, aku pasti akan memperkenalkan nyonya Gu kepada Cheng Jin. Kalau kamu benar-benar bisa mendekati keluarga Gu, ibu akan setuju kamu menikah lagi dengan Cheng Jin. Bu, jangan khawatir. Aku 5 tahun lebih muda dari kakak Yuzi. Nanti aku pasti akan memberikan banyak cucu untuk ibu. Meneruskan keturunan keluarga Shu. Bu, Barang siap. Kamu datang untuk apa? Bu, hari ulang tahun ibu. Cheng Jin menyuruhku datang, memberi selamat. Bu, ini adalah gambar 100 karakter show yang aku bordir sendiri. Semoga ibu... Kakak, matamu sudah buta? Masih bisa membordir? Su Yuzi, kamu anggap aku tempat sampah? Bagaimana? Bisa sampah, ibu tahu? Dulu adalah warisan budaya Tapenda di Ki Embroidery Workshop. Satu karya bordir bisa dijual jutaan. Ya, dulu kamu memang cantik dan cemerlang. Tapi sekarang kamu hanyalah seorang penyandang disabilitas yang tidak. Tanda perjanjian cerai ini dan pergi dari keluarga Shu. Janji. Bercerai? 10 tahun lalu, karena ketidakmampuanmu, kamu menghilangkan satu-satunya cucu laki-laki keluarga Shu. Kalau bukan karena kamu masih merawat Wenjing, aku sudah lama mengusirmu. Tapi, karena Zauman, sekarang sudah kembali. Kamu kembalikan hak asuh padanya. Bu, jangan-jangan ibu lupa. Dulu keluarga Shu dikejar-kejar musuh dan jatuh miskin. Zhoumanlah yang meninggalkan Wenting, meninggalkan keluarga Shu. Maka saya juga kini. Hanya karena menyumbangkan sepasang mata untuk Kak Cheng Jin. Apakah ibu perlu terus-menerus menyebut-nyebutnya? Yang bisa saya berikan padanya sekarang lebih berharga dari mata ibu, yaitu kekuasaan dan kekayaan. Benar, kau cuma ibu rumah tangga rendahan. Bisa menyumbangkan kornea untuk anakku adalah kehormatan bagimu. Tanda tangani surat cerai ini dan pergi dari keluarga Shu. Baik, surat ini akan saya tanda tangani. Tapi saya harus bertemu Cheng Jin. Kau berani mengancam saya dengan Cheng Jin? Bu, ibu sedang apa? Yuzi, Istri macam apa ini? Tidak nurut dan malah membantah. Aku tidak boleh menegurnya. Yuzi, kenapa kamu bikin ibu marah lagi? Aku seharian kerja di luar, sudah pusing 7 keliling. Pulang masih harus urus hubunganmu dengan ibu. Kapan kamu bisa membuatku sedikit lega? Tapi kan ibumu yang memaksaku. Sudahlah, ini cuma hal-hal sepele saja. Bu, hari ini adalah pesta ulang tahun ibu. Jangan marah. Kamu yang paling mengerti ibu, nanti tolong kamu yang repot. Menyambut tamu bersama Cheng Jin. Bu, kalau Yuzi ada yang salah, aku minta maaf untuknya. Tapi, dia adalah istriku. Ibu melakukan ini terlalu tidak menghormatinya. Secara logika, memang seharusnya kakak Yuzi yang temani ibu pergi. Tapi dia tunanetra. Kalau ibu bawa dia keluar, tamu akan menertawakan keluarga Shu.
Betul, dia kan cacat buta, harusnya sadar. Identitasnya, kamu tidak perlu peduli perasaannya. Bu, jangan lanjutkan lagi. Yuji demi aku, sampai kornea matanya pun dia sumbangkan. Dijemur sih. Aku tidak keberatan. Yuji, matamu tidak bisa melihat. Kamu istirahat dulu di sini. Setelah aku selesai melayani tamu, aku akan jemput kamu. Suamiku. Xu Jingjing, aku tinggalkan segalanya dan mencintaimu selama 20 tahun. Namun kau memanfaatkan kebutaan saya. Kau berulang kali menipu saya. Apakah kau menganggap saya sebagai istrimu? Hei orang buta, kau memang keras kepala. Kau tidak mau pergi dari kakak Cheng Jin, kan? Kalau begitu, saya akan mengantarmu pergi sendiri. Apa yang kau lakukan? Lepaskan saya! Kakak Cheng Jin, tolong saya. Lihat, itu Su Chengjin, istri butanya, Yuzi. Katanya, dia hanyalah orang desa biasa yang masuk ke kalangan atas dengan menyumbangkan kornea mata untuk Su Chengjin. Dengan sepasang mata, dia menukar lompatan strata sosial beberapa generasi. Wanita ini cukup licik. Seperti kata pepatah, pedang pertama setelah sukses, pertama-tama menebas sang kekasih. Apalagi seorang yang cacat, yang tidak bisa mengurus hidupnya sendiri. Hanya Su Chengjin yang bodoh. Berikan sedikit uang, selesai melihat orang buta setiap hari. Tidak jijik. Kamu tahu apa? Pria yang sukses dan terkenal, muka lebih penting daripada isi. Kak Cheng Jin, sakit, sangat sakit. Yang datang hari ini, semuanya teman-teman ibu. Aku tidak bisa lagi jadi bahan tertawa. Lagi pula, Yuzi juga tidak bisa melihat. Tidak akan menimbulkan masalah besar. Kamu tahan sebentar. Aku antar kamu ke rumah sakit. Mencintai 10 tahun, menemani 10 tahun. Yang didapat malah kamu tidak mau menolong. Xu Jingjing, sampai sekarang aku baru sadar betapa konyolnya pengorbananku selama 20 tahun ini. Bu, orang dari studio foto mengantar foto keluarga kita. Lihatlah, apakah ibu suka? Oh, Bu, maaf, aku lupa. Mata ibu tidak bisa melihat. Tapi tidak apa-apa, aku sudah melihatkannya untuk ibu. Di foto keluarga kita sangat bahagia. Sangat bahagia. Orang buta itu memang mudah ditipu. Dengan beberapa kata saja, dia langsung terharu. Jangan khawatir. Meski ibu kandungku sudah kembali, tapi jasa pengasuhanmu tidak akan kulupakan. Nanti saat aku sudah sukses, pasti akan kubalas budimu dengan baik. Aku tidak pernah mengharapkan balasan darimu, Wenting. Aku selalu menganggapmu sebagai anak kandungku sendiri. Jika kamu ingin kembali ke sisi Zouman, ibu akan merelakanmu. Bu, hubungan ibu dan anak kita sudah 10 tahun. Bagaimana bisa kamu meragukan perasaanku padamu? Kamu tahu, aku yang paling menyayangimu. Kalau tidak, mengapa aku memintamu untuk menandatangani formulir konfirmasi pilihan jurusanku? Xu Jingjing, kalau mau bercerai, katakan saja langsung padaku. Mengapa harus menyuruh Wenting berbohong kepadaku?
Bu, kenapa diam saja? Jangan-jangan kamu mengira aku menipumu. Ibu senang. Akhirnya kamu bisa menjalani hidup yang kamu inginkan. Su Chengjin, semoga kepergianku dapat membahagiakanmu. Semoga kamu bisa berkumpul dengan keluarga. Semoga semuanya berjalan lancar. Sepuluh tahun, akhirnya aku bisa membebaskan ayah dari orang buta ini. Wenting, kamu apa? Aku ibumu. Ibu, seorang cacat seperti kamu pantas jadi ibuku? Jujur saja, yang baru saja kamu tanda tangani adalah perjanjian cerai. Mulai hari ini, kamu bukan lagi bagian dari keluarga Shu. Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah membesarkanmu selama 10 tahun. Apakah kamu melupakan perasaan selama 10 tahun ini? Perasaan dulu aku takut diusir olehmu. Itulah mengapa aku merendahkan diri di hadapanmu. Sekarang, ibu kandungku telah kembali. Dia kaya dan masih muda. Ribuan kali lebih baik daripada kamu yang buta ini. Apa hakmu untuk membicarakan perasaan denganku? Bawa barang-barang jelekmu dan pergi. Dulu aku pikir, aku memiliki keluarga yang paling bahagia. Anak yang paling penurut. Tapi tak kusangka, semua ini hanya khayalanku belaka. Ibu! 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 Yuanzhou, Ini aku. Yuanzhou, kau masih hidup. Mata ibu. Sudah sembuh, sudah dioperasi. Sekarang bisa melihat. Ibu terluka banyak sekali. Keluarga Shu ini. Bagaimana mereka memperlakukan ibu? Tidak penting lagi. Ibu melihatmu baik-baik saja. Ibu sudah sangat bersyukur. Ibu, sekarang aku akan menjemput ibu pulang. Ibu tenang saja. Selama ada anak ibu, tidak ada yang berani menyakiti ibu. Selamat datang di rumah Ibu. Ibu, 10 koki bintang Michelin sudah menunggu di dapur. Malam ini ibu ingin makan masakan Tionghoa atau Barat? Makan di luar pasti mahal ya. Ibu bisa masak. Bagaimana kalau ibu yang masak? Ibu, Pak Gu sekarang adalah orang terkaya di ibu kota. Satu investasi saja bernilai puluhan miliar. Ibu tidak perlu khawatir soal uang. Tidak apa-apa. Antar ibuku ke dapur. Kebetulan aku juga ingin makan mie telur buatan ibuku. Baik. Kalau begitu ibu yang masak, mie-nya akan segera jadi. Ini, makan selagi hangat. Terima kasih, Bu. Ibu, masih ingat? Waktu kecil dulu, aku tidak suka pergi sekolah. Lalu ayah di belakang memukulku dengan cambuk. Setiap saat seperti ini, kamu selalu berdiri di depanku. Dan aku masih belum mengerti. Aku terus menangis. Saat seperti ini,
kamu akan membuatkan mie telur kesukaanku. Ayahmu juga, dia berharap kamu banyak belajar, lalu sukses. Sekarang kariermu sudah berhasil. Kalau dia tahu, pasti sangat senang. Sayangnya, keluarga kita tidak bisa berkumpul lagi. Ibu, saya memanggil ibu kembali untuk meminta ibu menikmati hidup. Bukan untuk meminta ibu bekerja. Saya tidak apa-apa. Ibu hanya tidak bisa diam. Bagaimana kalau begini? Ibu pergi ke pusat perbelanjaan milik saya untuk berkeliling memeriksa bagaimana. Saya belum pernah jadi pemimpin. Tidak bisa. Nanti ibu pilih saja barang yang ibu suka, lalu bayar. Kemudian bantu saya isi ini, itu sudah cukup. Lalu ibu, ini Gio yang ibu berikan kepada saya waktu kecil. Semua orang di perusahaan mengenalinya nanti. Kalau ada yang berani mengganggu ibu, tunjukkan saja. Baik, Yuanzhou, tenang saja. Kamu mau seperti pengawal, ikut ibu saya. Pastikan melindunginya dengan baik. Meskipun Yuanzhou sekarang adalah bos perusahaan besar, tapi tetap harus hemat. Harus menabung uang untuknya, untuk menikah nanti. Anakku sayang, ibu sudah cari tahu. Hari ini ibu dari Pak Gu juga akan datang berbelanja di supermarket ini. Kamu harus tunjukkan performa yang baik ya. Nanti kalau dilihat oleh Nyonya Gu, mungkin saja kamu punya kesempatan menikah ke keluarga kaya. Ibu baik sekali. Tidak seperti si cacat itu. Hanya membuat saya diejek orang. Ingat, Nyonya Gu hari ini memakai giok ini. Jangan sampai salah mengenali. Kenapa di mana-mana bisa bertemu si cantik ini? Kak Yusi, tidak menyangka setelah meninggalkan keluarga Su, kamu sampai terpuruk harus membeli sayuran kadaluarsa diskon, mencari nafkah. Dia yang buta itu sudah makan dan tinggal gratis di keluarga Su selama 10 tahun. Mana mungkin dia bisa cari kerja? Makan makanan basi saja, itu sudah untung buat dia. Beberapa hari lagi, mungkin dia harus mengemis di jalanan. Shu Wenting, selama bertahun-tahun ini aku yang gagal mendidikmu, hingga kamu menjadi seperti sekarang, tidak menghormati yang lebih tua, dingin dan egois. Kamu ini siapa? Berani-beraninya menyalahkan putriku. Giok ini pakai ini, kok mirip sekali dengan dipakai Nyonya Gu? Jangan-jangan. Bu, keluarga Gu adalah keluarga terkaya. Ya, Shu Yuzi hanyalah seorang penyandang disabilitas. Yang miskin sampai hanya bisa makan makanan diskon. Mereka tidak mungkin punya hubungan. Giok ini pasti dia curi. Kita ambil saja gioknya dan persembahkan kepada Nyonya Gu. Apa yang kalian lakukan? Ini giok milikku. Kalian memfitnahku. Ada apa? Yuzi, kemana saja kamu beberapa hari ini? Ayah, tolong nasihati ibu. Aku tahu, dia seorang penyandang disabilitas. Hidupnya sulit setelah meninggalkan keluarga Shu. Tapi dia tidak boleh mencuri giok. Yuzi, apakah uang saku yang aku berikan setiap bulan tidak cukup? Bagaimana bisa kamu mencuri? Aku tidak, Su Chengjin. Kita sudah menikah 20 tahun. Karakter seperti apa aku? Kamu tidak tahu. Aku hanya ingin mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi. Ibumu bukan tipe orang yang mencuri. Kalian pasti salah paham padanya. Kami juga tidak ingin memfitnahnya. Tapi giok ini adalah milik Nyonya Gu dari grup Gu. Kalau tidak percaya, tanya saja dia. Benar, pola dan gambar pada giok ini sama persis dengan milik bos Gu kami. Kamu berani mengaku sebagai Nyonya Gu? Masa kamu tidak takut mati? Saksi dan barang bukti lengkap. Ayo, ikut aku ke keluargaku. Nyonya Gu pasti tidak akan membiarkanmu. Jangan, Zouman. Yuzi pasti tidak sengaja mencurinya. Bisakah kita selesaikan masalah ini secara pribadi? Katakan saja kepada Nyonya Gu bahwa giok ini ditemukan. Boleh juga, mengingat dia telah membesarkan Wenting selama 10 tahun. Saya bisa tidak membicarakan hal ini. Tapi, dia harus berlutut dan meminta maaf. Giok ini milikku. Mengapa aku harus minta maaf? Yuzi, jangan kamu menolak kebaikan dan malah mencari masalah. Jika masalah ini dibesar-besarkan, tidak baik untuk semua orang. Berlututlah dan minta maaf.
kau sudah sepuh. Tidak perlu malu. Ibu, jika ibu tidak sanggup, biar aku yang bantu ibu. Berhenti! Berhenti! Siapa yang berani menyentuh keluargaku? Giok ini adalah hadiah dari si Ugu untuk Nyonya. Kalian ini siapa? Berani-beraninya merebut Giok Nyonya. Nyonya, bagaimana mungkin? Kenapa masih diam? Cepat saja, dua wanita tak tahu maut ini keluar. Asisten Zhang, kami dari keluarga Su. Ini pasti ada kesalahpahaman. Aku tak peduli siapa kau. Menghina Nyonya berarti jalan menuju kematian. Beritahu semua, mulai hari ini, baik mall, hotel, maupun sekolah, selama itu adalah aset grup Gu. Keduanya akan diblokir. Bawa pergi. Jangan ayah, aku masih harus sekolah. Tolong aku. Sedangkan kau, seenaknya memfitnah. Tamu paling terhormat supermarket kami, kau dipecat. Asisten Zhang, aku Su Chengjin dari grup Shu. Untuk kejadian hari ini, aku minta maaf kepada Anda. Bagaimana kalau berdasarkan wajahku, lepaskan mereka? Wajah, kau bukan karena kau adalah mantan suami Nyonya. Aku sudah mengusirmu juga. Nyonya, Yuzi, ini bagaimana? Bagaimana kau bisa kenal keluargaku? Kita sudah bercerai. Urusanku, bukan urusanmu. Bercerai? Bercerai apa? Aku tidak tahu. Su Chengjin, jangan berpura-pura menjadi orang yang tidak bersalah. Bercerai. Bukankah itu hasil yang kamu idam-idamkan? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah memikirkannya untuk bercerai denganmu. Kamu masih membela diri. Bagaimana kamu menjelaskan foto ini? Itu hari Zoman terluka dan dirawat di rumah sakit. Aku hanya menemaninya. Akan bersama saja, adik laki-lakiku meninggal lebih awal. Sebelum meninggal, dia berulang kali memintaku untuk merawat Zoman. Kamu tahu semua ini. Bagaimana bisa kamu salah paham karena ini? Zoman terluka dan dirawat di rumah sakit, kamu menemani sepanjang malam. Ketika aku terluka, di mana kamu? Salah paham. Apakah ini salah paham? Kamu tahu di dalam hati. Asisten Zhang, ayo kita pergi. Tidak boleh pergi. Yuji, Wenting akan masuk kuliah. Bisakah kamu memohon kepada asisten Zhang untuk membebaskan mereka? Mengapa? Bukankah mereka baru saja selangkah demi selangkah mendorongku ke jalan buntu? Mereka hanya takut kamu akan dihukum karena salah mengambil giok. Tidak ada niat jahat. Kamu dulu bukan orang yang sangat perhitungan seperti ini. Hal kecil seperti ini. Tidak perlu terus dipermasalahkan. Sebelumnya, aku tidak pernah mempermasalahkan apapun dengan kalian. Hingga akhirnya jatuh ke keadaan seperti sekarang. Baik, katakan. Apa yang kamu inginkan agar membebaskan mereka? Apakah aku harus berlutut dan memohon padamu? Tidak perlu. Aku tidak pantas menerima sujud dari Direktur Shu. Aku akan membebaskan mereka. Mulai sekarang, aku dan kamu, Su Chengjin, putus hubungan. Yuzi! Ya, tidak menyangka. Tante Shu yang terlihat jujur dan baik. Ternyata diam-diam berselingkuh dengan orang lain. Yuzi adalah ibumu. Jangan kau bicara seperti itu tentangnya. Wenting tidak salah. Tadi asisten Zhang sendiri yang menuntunnya naik mobil. Hubungan mereka pasti tidak biasa. Cukup. Tentang hal ini, jangan ada yang membicarakannya lagi. Yuzi bukan tipe orang yang berselingkuh. Aku percaya padanya. Yuzi, buatkan aku sup penghilang mabuk. Yuzi. Lelah ya? Aku akan buatkan sup penghilang mabuk. Tidak usah. Hal kecil seperti ini, biar asisten rumah tangga yang lakukan. Jangan sampai kau lelah. Aku tidak lelah. Bisa bersamamu, apapun yang kulakukan membuatku senang. Yuzi, mengapa kau meninggalkanku? Dulu, kita jelas sangat saling mencintai.
Yuzi. Bu, kenapa kamu yang datang? Untuk seorang penyandang disabilitas, kau membuat dirimu sendiri begitu memalukan. Sungguh memalukan. Bu, jangan bicara seperti itu. Kakak Chengjin dan Kak Yuzi, bagaimanapun mereka telah bersama selama 20 tahun. Adalah wajar jika ada perasaan di antara mereka berdua. Kehilangan istri bisa dicari lagi. Yang paling penting bagi seorang pria adalah karier. Aku sudah minta orang untuk mendapatkan undangan pameran sulam. Besok, kau ikut denganku. Berjuanglah untuk mendapatkan kerjasama dengan grupku. Bu, jika aku bisa bekerja sama dengan grupku, bisakah Ibu jangan menyusahkan Yuzi lagi di masa depan? Hanya sampah saja. Aku tidak mengerti mengapa kau sangat peduli padanya. Sudahlah, asalkan urus grup Su dengan baik. Hal ini aku akan pertimbangkan dengan bijak. Baik, sepakat. Tidak bisa. Aku sudah susah payah membuat Su Yuzi menandatangani perjanjian cerai. Tidak boleh biarkan mereka berdamai dengan mudah. Kenapa tiba-tiba minta aku memakai ini? Bu, hari ini perusahaan kami akan mensponsori kompetisi sulam. Hadiah pertama ditetapkan 50 juta rupiah. Ibu sebagai waris budaya tak benda dari Qi Xiu Fang. 50 juta ini, Ibu pasti bisa membantu anakmu memenangkannya kembali, kan? Tapi mataku. Bu, tenang saja. Aku sudah mencari ahli mata internasional. Fasilitas medis paling canggih telah memeriksa Anda. Hasil pemeriksaan menunjukkan mata Anda dalam kondisi normal, Bu. Saya percaya pada Anda. Baiklah, kalau kamu sudah berkata begitu, Ibu akan berusaha. Bu, begitu kompetisi selesai, di hadapan semua orang, saya akan mengumumkan identitas. Yo, keluarga Gu ini benar-benar royal. Hanya sebuah pertandingan saja, tapi mereka menawarkan hadiah 50 juta. Ini bukan apa-apa. Keluarga gue punya bisnis tak terhitung. Setiap tahun menghasilkan kekayaan setidaknya 10 miliar. Jadi biaya sponsor ini bagi mereka sama sekali tidak berarti. Man, ku dengar Nyonya Gu hari ini akan bertanding bersama kamu. Kamu harus tampil dengan baik. Ibu tenang saja, aku pasti akan memenangkan pertandingan dan memberi kesan baik pada Nyonya Gu. Dan kamu, nanti saat bertemu Nyonya Gu, harus aktif bersikap baik. Ku dengar, dia juga baru bercerai. Kalau dia tertarik padamu, maka keluarga Su kita akan benar-benar melesat. Bu, aku sekarang hanya ingin hidup tenang dengan Yuzi. aku tidak tahu si buta itu memberimu mantra apa sampai kamu jadi linglung seperti ini. Kak Chengjin, Ibu benar. Yang terpenting sekarang adalah berkenalan dengan Nyonya Gu. Aku tahu. Bagaimanapun juga, aku harus menyingkirkan rintangan bernama Shu Yuzi ini. Halo, apa? Tuan Gu dan ibunya sudah sampai? Semua orang siap menyambut di pintu. Bye. Kenapa aku tidak melihat Tuan Gu? Ini istri keluarga kaya yang mana? Penampilan dan karakternya sangat menonjol. Aku tidak tahu. Belum pernah melihatnya sebelumnya. Dari cara berpakaiannya, mungkin dia dari kalangan atas. Mungkin istri dari beberapa keluarga itu. Ternyata itu Shu Yuzi, si buta itu. Dia terlihat sangat cantik hari ini, sampai aku kalah. Yuzi, Tuan Shu, kau kenal dia? tidak kenal. Keluarga Shu, kami tidak punya orang seperti ini. Sekalipun cantik, dia tetap orang buta yang hanya bisa menyusahkan. Aku harus segera membawanya pergi. Ini acara keluarga Gu. Jangan sampai dia membuat kejadian di sini dan mempermalukan keluarga Shu kami.
Yuzi, ikut aku. Xu Chengjin, kita sudah tidak ada hubungan lagi. Kau tidak berhak mengaturku. Aku tahu kau masih marah padaku. Tapi ibu sudah berjanji padaku. Asalkan aku bisa bekerja sama dengan keluargaku, dia tidak akan ikut campur lagi. Kau nurut saja. Pulang dulu, semuanya akan membaik nanti. Menyuruh orang keluarga Gu pergi? Kau belum cukup level. Kamu tidak pantas menyuruh keluargaku pergi. Siapa kamu? Kenapa kamu membela orang buta ini? Kalau kamu tidak bisa bicara baik, aku tidak keberatan mencari orang yang mengajarimu. Kamu anak kecil ini berani menyuruh orang memukulku. Berani menabrak tuan muda kami. Kamu cari mati. Tuan muda. Para peserta kontes dimohon segera datang ke meja depan untuk melakukan pendaftaran kehadiran. Ibu, semangat. Aku percaya padamu. Shuyuzi, ini adalah tempat lomba. Kamu yang buta ini jangan-jangan juga datang untuk mengikuti lomba. Kamu yang cuma jago silat ini saja bisa ikut. Kenapa dia tidak boleh? Aku masih lebih baik darinya. Dia kan orang yang matanya buta, penyandang disabilitas, tidak bisa melihat apa-apa. Jangan sampai nanti, bukan cuma mempermalukan diri, tangannya sendiri malah jadi cacat karena menyulam. Yuzi, kompetisi sulaman ini disponsori oleh keluargaku. Jangan membuat keributan lagi. Ikut aku pergi. Kamu dan orang buta ini sudah bercerai? Jika dia mempermalukan diri, itu urusannya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan keluarga Su kita. Kamu kemarilah. Oh, ternyata ini adalah istri Direktur Shu. Katanya istri Direktur Shu adalah seorang buta. Tapi dari penampilannya, tidak terlihat seperti itu. Tidak, para tamu sekalian. Kalian salah paham. Dia hanyalah seorang istri yang telah kami keluarkan dari keluarga Shu. Keluarga Shu, kami tidak memiliki hubungan sedikit pun dengannya. Ibu, kemarin ibu jelas-jelas berjanji padaku. Diam, Shuyuzi jelas-jelas ingin naik panggung dan mempermalukan diri. Orang-orang keluarga Gu akan segera tiba. Kita tidak boleh membiarkannya menyeret kita. Sekarang juga, di depan semua orang, putuskan hubungan dengan wanita ini. Dengan jelas. Kak Chengjin, kita sekarang harus mendapatkan dukungan Direktur Gu. Dengarkan dulu kata ibu. Kakak Yuzi berhati besar. Dia pasti akan memakluminya. Paling-paling nanti kamu cari kesempatan lagi untuk meminta maaf padanya secara pribadi. Yuzi, aku beri kamu kesempatan terakhir. Apakah kamu mau ikut aku pulang atau tidak? Aku tidak mau pulang. Aku akan membuktikan pada kalian, keluarga Shu. Salah menganggap kerikil sebagai mutiara. Salah menganggap batu giok sebagai sepatu usang. Sangat salah. Baik, ini karena kamu yang memaksa. Semuanya, saya Xu Chengjin. Hari ini dengan ini, menyatakan dengan sungguh-sungguh, mulai hari ini, saya dan wanita ini tidak ada hubungan lagi. Kamu sungguh-sungguh ingin memutuskan hubungan dengannya? Saya juga tidak ingin. Hanya saja, jika dia terus membuat keributan seperti ini, keluarga Shu saya tidak bisa menanggung malu ini. Baik, kalau begitu saya dan kamu juga tidak ada hubungan lagi. Seorang anak muda juga berkhayal ingin menjalin hubungan dengan kami, hubungan keluarga Shu. Kamu tidak lihat diri sendiri, pantas atau tidak? Keluarga Shu ini, semuanya orang bodoh, ya. Nyonya ini, penampilan dan temperamennya terlihat sangat luar biasa, pasti bukan orang biasa. Betul. Lihat, kedua tangannya yang halus dan indah itu, pasti keterampilan menyulamnya juga sangat hebat. Mungkin saja, dia bisa meraih juara hari ini. Hanya seorang tunanetra, apa yang layak dipuji? Setelah saya meraih juara, saya pasti akan membuat kalian semua berlutut memohon ampun. Kompetisi ini total berlangsung 2 jam. Yang pertama menyelesaikan sulaman pemandangan sungai dan Gunung Fuchun. Ini adalah pemenangnya. Pemandangan sungai dan Gunung Fuchun sangat menguji keahlian penyulam. Tanpa setahun setengah, mustahil diselesaikan. 2 jam, tidak ada yang bisa menyelesaikannya. 20 tahun lalu, saya pernah melihat di sebuah kompetisi keterampilan tertutup, pewaris warisan budaya non-bendawi. Master Xiu Yu menyelesaikannya. Tapi setelah itu, dia menikah dan tidak pernah terlihat lagi.
Bagaimana mungkin? Mata Yuji pulih? Astaga, baru setengah jam berlalu. Wanita ini sudah menyulam sebagian besar gambar pemandangan. Dan cara dia menggerakkan jarumnya sangat luwes, sungguh gaya seorang master. Cincin, apa yang kamu lakukan? Yuzi, aku hanyalah seorang cacat yang buta. Aku hanya akan membebanimu. Jangan pedulikan aku lagi. Jangan bicara sembarangan, kata dokter. Sudah ditemukan kornea yang cocok untukmu. Percayalah padaku. Kamu pasti akan bisa melihat lagi. Cengjin, nanti gunakan mataku untuk menikmati dunia ini menggantikanku. Xuquanji, dulu kamulah seluruh duniaku. Push. Astaga, warna-warnanya harmonis, garis-garisnya rapi. Ini sungguh sebuah olah sulaman yang luar biasa. Mampu menyelesaikan sebuah karya terinci ini dalam waktu sesingkat itu. Pasti, Anda adalah penerus warisan budaya tak benda Qi Xiu Fang, Master Xiu Yu. Semua hal-hal yang telah berlalu tak perlu disebut lagi. Sekarang saya hanyalah Shu Yuji. Pantas disebut Master Xiu Yu, anggun dan santun. Keluarga Shu ini benar-benar buta mata. Sekarang pasti menyesal sekali. Saya umumkan, kompetisi berakhir. Pemenang kompetisi ini adalah Ibu Shu Yushi. Atas dasar apa? Saya tidak setuju. Gambarku juga sudah selesai disulap, kalian belum melihatnya. Benar, sulaman selalu mengutamakan kerapian, bukan kecepatan. Semua. Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Ini bisa disebut sulaman, tingkat sulamanmu ini. Hampir sama dengan murid SD yang baru mulai belajar. Iya, barang seperti ini, bahkan pemulung pun tak mau. Berani-beraninya dibandingkan dengan Master Xiu. Sungguh tidak tahu diri. Bu, upacara penghargaan belum dimulai. Kenapa ibu sudah keluar? Aku lelah, tidak mau berdebat lagi dengan mereka. Yuzi, kapan matamu sembuh? Kenapa tidak memberitahuku? Antara aku dan kamu, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kakak Yuzi, baru berapa hari kamu bercerai? Dari mana kamu dapatkan pria muda tampan ini? Ini pasti anak haram yang kamu lahirkan di luar. Tanpa sepengetahuan, kakak Cengjin. Tidak heran dulu kamu kehilangan Yuanzhou. Kamu sama sekali tidak sedih. Aku menyuruhmu bercerai. Kamu juga tidak melawan. Ternyata di luar sudah punya anak haram. Keluarga Shu tidak pernah memperlakukanmu buruk. Kamu malah membalas budi dengan kejahatan. Tidak tahu berterima kasih. Yuzi, tolong berikan aku penjelasan. Penjelasan? Apa yang mau kamu jelaskan? Selama 20 tahun ini bagaimana aku memperlakukanmu? Kamu tidak sadarkah? Jika kamu tidak berselingkuh, kenapa hubungan kalian berdua begitu dekat? Atau jangan-jangan dia adalah gigolo yang kamu pelihara di luar? Shu Chengjin, dengarkan baik-baik. Dia marga Gu, namanya Yuanzhou. Yuanzhou. Kamu masih berani menyebut nama Yuanzhou 10 tahun lalu. Kalau bukan karena kamu, seorang wanita tak bisa melindungi Yuanzhou. Bagaimana mungkin sampai membuat Yuanzhou hingga kini hidup matinya jelas? Kalian Yuanzhou baik-baik saja.
meninggalkan kalian, keluarga yang agresif seperti ini, barulah dia bisa meraih prestasi yang lebih tinggi. Dengar kata-kata menjijikkan yang dia ucapkan. Kurasa dulu dia sengaja menghilangkan Yuan Zhou, membuat keluarga Su kami hingga sekarang tak punya anak laki-laki untuk mewarisi bisnis keluarga. Yuzi, perkataanmu terlalu keterlaluan. Cepat minta maaf pada ibu. Aku tidak salah. Mengapa aku harus minta maaf? Berani-beraninya kamu, aku adalah mertuamu. Kamu melawan atasan, membantahku, dan tidak mau minta maaf. Ini sungguh melawan kodrat, tidak menjaga kesucian sebagai istri. Kamu akan mendapat kutukan langit. Dulu, aku menjalankan kewajibanku, menghormati dan menyayangimu. Tidak juga kulihat kamu sangat menyukaiku. Kini, aku bukan lagi menantu keluarga Shu. Kamu tak berhak mengutukku. Baik, sangat baik. Aku mempertimbangkan wajah Cheng Jin 1000 kali bersabar padamu, tapi kamu makin menjadi-jadi. Hari ini akan kuperlihatkan padamu kehebatan keluarga Su. Kemari, seret wanita ini keluar, pukuli sampai mati. Ingin menyentuh orangku? Kamu belum punya kualifikasi itu. Mari kita lihat apakah kamu si anak muda ini lebih hebat. Atau aku, nyonya utama keluarga Su, yang lebih hebat. Direktur Go. Anda adalah tuanku. Mulai sekarang, batalkan semua kerja sama dengan keluarga Su. Dan beri perintah, jika ada perusahaan yang nekat terus bekerja sama dengan mereka, langsung masukkan ke dalam daftar tidak akan kerja sama selamanya. Jangan tuanku, jangan batalkan kerjasama. Keluarga Shu, kami akan hancur. Kamu sih tidak berguna. Ini salahmu karena menyinggung tuanku. Hingga kerjasama batal. Cepat berlutut dan minta maaf pada tuanku. Tuanku, maafkan saya. Saya tidak tahu diri. Dan menyinggung Anda, tolong maafkan kami kali ini. Orang yang harus kamu minta maaf bukan saya, tapi dia. Yuzi, maaf. Ini semua salah saya. Wenting masih akan mewarisi grup Shu nanti. Lihatlah wajahnya. Maafkan keluarga Shu kali ini. Saya sudah sering memaafkan kalian. Ini akibat perbuatan kalian sendiri. Bawa mereka pergi. Yuzi. Ini semua salah saya. Maafkan kami. Ibu. Yuanjo, saya agak lelah. Saya pulang dulu. Baik. Tapi tuanku, upacara pengumuman sudah disiapkan. Sudahlah. Setelah mereka berbuat begini, ibu pasti sudah tidak ada mood. Lebih baik tunggu rapat tahunan perusahaan minggu depan saja. Bu. Coba lihat, Bu. Ibu sengaja meminta asisten Zhang memilihkan beberapa putri yang seusia. Lihat, ada yang kamu suka tidak? Bu, aku sudah bilang. Sebelum melihatmu bahagia, aku tidak akan menikah. Ayo, kamu lihat ini. Ada yang kamu sukai tidak? Kamu nakal lagi. Ibu sudah seusia ini, mana ada alasan menikah lagi. Cepat simpan. Baik, kita lihat ya. Kita lihat. Besok di perusahaan kami ada acara tahunan. Nanti ibu datang main saja, boleh kan? Nanti di acara tahunan cari kesempatan lagi untuk memperkenalkan ayah kepada ibu. Ini untuk ibu, undangan VIP khusus dari Group. Nanti ibu langsung datang saja. Baik, kebetulan bisa melihat. Di pesta nanti ada tidak gadis yang cocok untuk Yuan Zhou. Shou Yuzi, aku sudah merawatmu dengan susah payah selama 10 tahun. Mengapa kau mengkhianatiku? Bagaimana kau tega melakukan ini padaku? Kakak Cheng Jin, aku juga tidak menyangka Kakak Yuzi malah bisa mendekati kaki besar CEO Gu. Menyebabkan keluarga Su sekarang terisolasi tanpa bantuan. Ini semua salahku. Kamu ingin aku bagaimana menggantimu? Apa saja? Ini bukan salahmu. Yang salah adalah dia Shu Yuzi. Tidak tahu malu. Sial, Liman sudah mengeluarkan kata-kata untuk mengusirku dari keluarga Su. Jika aku tidak bisa mendapatkan Su Cheng Jin lagi, aku akan benar-benar
terisolasi, dan tanpa bantuan Kak Chengjin. Kita sama sekali tidak boleh membiarkan Shu Yuzi bertindak semaunya seperti ini. Itu adalah tuanku. Siapa yang berani menyinggung perasaannya? Kita bisa minta bantuan Nyonya Gu. Shu Yuzi dan Tuan Gu selisih usianya hampir 20 tahun. Jika Nyonya Gu mengetahuinya, pasti tidak akan membiarkan Shu Yuzi begitu saja. Tapi grup Shu kita sekarang diboikot oleh seluruh industri. Kita sama sekali tidak bisa bertemu Nyonya Gu. Aku punya cara. Grupku besok akan mengadakan rapat tahunan. Konon Nyonya Gu juga akan hadir. Aku bisa minta temanku membantu mengurus 2 undangan untukku. Shu Yizhi. Bagaimanapun kita adalah suami istri selama 20 tahun. Aku punya kewajiban membantumu kembali ke jalan yang benar. Baik, kalau begitu terima kasih atas kerja kerasmu. Maaf, Nyonya, undangan Anda ini bukan dikeluarkan oleh perusahaan Gu kami. Bukankah Yuan Zhou bilang ini adalah undangan tamu kehormatan grupku? Ada apa ini? Kak Yuzi, bukannya kamu sudah dekat dengan Pak Gu? Dia tidak memberimu undangan? Oh, aku lupa. Hari ini Nyonya Gu juga hadir. Jadi Pak Gu takut dimarahi. Itu sebabnya dia tidak membawamu. Kenapa kamu ada di mana-mana? Apa yang mau kamu lakukan untuk mempermalukan diri lagi? Yang mempermalukan diri adalah kamu. Kak Chengjin, hentikan dia. Kalau dia mau merendahkan diri, itu urusannya. Tidak ada hubungannya dengan kita. Jangan sampai tanganmu sakit. Kak Chengjin, kamu yang paling baik padaku. Malam ini, yang hadir semuanya, orang-orang penting dan berpengaruh, cepat usir. Wanita tanpa undangan ini. Baik. Siapa yang berani menyentuhnya? Siapa yang berani menyentuhnya? Selamat datang. Nyonya Shu adalah tamu kehormatan yang saya undang secara pribadi. Apakah kalian ada pertanyaan? Maaf, Ketua Direksi, kami tidak tahu situasinya. Silakan hukum kami. Shu Yuzi ini benar-benar hebat. Baru bercerai denganmu. Kurang dari sebulan. Sudah mendekati Pak Gu. Masih kurang. Sekarang malah merangkul Ketua Direksi Gu. Dia benar-benar menyantap ayah dan anak sekaligus, Kak Chengjin. Akhirnya engkau sadar. Wajah aslinya sekarang kan? Jangan asal bicara. Ketua direksiku, saya adalah teman kuliah dulu. Shu Chengjin, masih ingat saya, kan? Ingat. Kau juga mantan suami Yuzi, bukan? Ya, Shu Yuzi si manis ini. Tidak setia, tidak tahu malu. Jangan sampai Bapak tertipu olehnya. Kau lebih percaya fitnahan orang luar daripada percaya istri yang menemanimu lebih dari 20 tahun. Kau benar-benar buta mata dan hati. Ketua direksiku, maksud Bapak apa? Yuan Zhou masih menunggu kita di dalam. Ayo pergi. Aturan pesta tahunan malam ini harus datang dengan pendamping wanita. Kasih saya muka. Baik. Tunggu, terima kasih. Tolong bantu saya keluar dari situasi sulit. Sama-sama, Anda adalah ibu dari Yuan Zhou. Kalau begitu, kita adalah satu keluarga. Saya akan menemui beberapa teman lama. Silakan Anda bersantai. Shu Yuzi, jangan kira dengan bergantung pada keluarga Gu, kamu bisa langsung menjadi orang terhormat. Di mata para bangsawan kelas atas ini, kamu hanyalah tikus jalanan yang hidup di selokan kotor. Mulutmu kotor, kamu juga tidak jauh lebih baik dariku. Kamu mengejekku. Ya, kamu memang lebih banyak membaca buku dariku. Lebih berpendidikan dan lebih berkemampuan. Tapi bukankah kamu akhirnya menjadi seorang ibu rumah tangga yang harus hidup mengikuti pandangan suami, bekerja keras seumur hidup, menjadi wanita tua yang lesu, dan akhirnya suamimu juga menjadi milikku.
Nona, bolehkah saya mengundang Anda untuk berdansa? Lihatlah, Shuyuji, inilah perbedaan antara kita. Kamu tidak akan pernah bisa menyaingiku. Maaf, pacarku sudah datang. Jadi saya tidak bisa menerima undangan Anda, Kak Chengjin. Apakah Anda datang untuk mengajak saya berdansa? Shuyuji, jika kamu benar-benar menyesal, saya bisa memulai kembali hubungan kita. Lucu sekali, Su Chengjin. Atas dasar apa kamu berpikir aku akan kembali kepada orang yang ego sepertimu? Jadi, kamu mau meninggalkan perasaan kita selama 20 tahun hanya demi 2 orang yang tidak ada kaitannya. Su Chengjin, kamu yang harus sadar. Yang merasa aku buta. Yang memalukan adalah kamu. Yang meninggalkan perasaan kita adalah kamu. Sekarang kamu berdiri. Atas dasar apa menuduhku? Shuyuji, jangan balik tuduhan. Kapan aku bilang, aku tidak mau kamu. Perkataan dan perbuatanmu sendiri. Kamu tahu di hati. Sekarang saya umumkan pesta dansa dimulai. Kak Chengjin, ayo kita berdansa bersama malam ini. Pasangan dansa terbaik akan diberi penghargaan oleh Nyonya Gu secara langsung. Nanti, kalau kita bertemu Nyonya Gu, pasti akan kami ceritakan perbuatan kotor Shuyuzi. Baik. Hai Yuzi, selamat datang. Bergabung bersaing dengan kami. Tapi, dulu kamu hanya seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa mencuci dan memasak. Seharusnya tidak bisa berdansa sosial, kan? Naik ke panggung pun hanya akan mempermalukan diri sendiri. Jangan pedulikan dia. Seperti ibu rumah tangga seperti dia, mungkin tidak ada yang mau mengajaknya berdansa. Siapa bilang tidak ada yang mau mengajaknya berdansa? Nona Shu, bolehkah saya merasa sangat terhormat untuk mengajak Anda? Ibu Shu, bolehkah saya dengan hormat mengajak Anda berdansa? Saya tidak bisa. Takut akan menahan Anda. Jangan takut. Saya akan mengajari Anda. Wah, siapa orang di atas sana itu? Bisa membuat ketua direksiku mengajaknya berdansa secara pribadi. Saya belum pernah melihat ketua direksiku begitu perhatian pada seorang wanita. Pastinya, wanita ini sangat penting baginya. Mungkin saja wanita inilah calon nyonya ketua direksi grupku di masa depan. Ya, calon nyonya ketua direksi ini benar-benar cantik dan berkelas. Dan tariannya juga sangat bagus. Dia berdiri bersama ketua direksi, sungguh pasangan yang serasi, jodoh yang ditakdirkan. Wanita ini naik ke panggung dan berpelukan dengan pria lain. Sungguh tak tahu malu. Beberapa orang sungguh seperti anggur yang tak terjangkau. Lalu bilang anggurnya asam. Wajahnya saja sudah seperti pelakor, berani cemburu pada kami, calon istri direktur utama masa depan. Benar-benar tidak tahu diri. Kalian. Semuanya, hari ini saya akan mengumumkan satu hal penting. Wah, aku juga sangat lembut pada wanita ini. Ternyata, tebakan kami benar. Direktur Gu selama bertahun-tahun ini, demi membesarkan Pak Gu, tidak pernah menikah. Jika mereka bisa bersatu, kami pasti mendoakan. Ayah, sekarang saya mengerti. Pak Gu begitu baik pada Kak Yuzi. Rupanya dia selir dari direktur Gu. Oh, jangan-jangan Pak Gu benar-benar anak haram dari Shuyuzi. Jangan-jangan benar anak haram dari Shuyuzi. Shuyuzi, aku sangat mencintaimu. Mengapa kau berselingkuh dan menipuku? Wanita Shu yang berdiri di sampingku ini, dia adalah orang paling penting dalam hidupku dan juga... Shuyuji, tenang hari ini. Aku butuh kamu beriku sebuah penjelasan. Chengjin, lepaskan aku. Aku akui, beberapa hari ini aku agak mengabaikan. Tapi aku tidak pernah mengkhianatimu. Kenapa kamu memperlakukan aku seperti ini? Aku sudah bilang berkali-kali. Aku tidak pernah mengkhianatimu. Tapi kamu tidak pernah percaya. Mau aku bilang apa lagi? Kamu masih berbohong kalau kamu tidak mengkhianatiku. Kenapa ayah dan anak keluargaku begitu baik padamu? Tidak tahu malu. Yuji, maaf. Aku tidak sengaja. Lepaskan. Aku hanya terlalu memperhatikanmu. Lepaskan. Hatika.
Su Chengji, aku peringatkan kamu kalau kamu mengganggunya lagi. Jangan salahkan aku tidak ingat persahabatan lama. Ibu, ayo kita pergi. Tuan Shu, jika Anda tertarik, Kita bisa melakukan Transaksi apa? di kartu saya ini ada 1 miliar. Jika kamu setuju untuk tidak mengganggu Yuji lagi, uang di kartu ini adalah milikmu. Grup Shu juga bisa bangkit kembali berkat uang ini. Kami setuju, Ketua Gu. Sebenarnya, kami dan kakak Yuzi adalah satu keluarga. Hubungan kami sangat baik. Saya tidak setuju. Saya, Su Chengji, meski bangkrut dan jatuh miskin, Tidak akan menjual perasaan saya sendiri. Tuan Shu, kesombonganmu tidak berharga. Jika kamu menyesal, kamu bisa datang mencariku kapan saja. Kak Cheng Jin, apa yang kamu lakukan? Bagaimana bisa kamu menolak Ketua Gu? Cuma intinya, kamu hanyalah adik ipar saya. Jangan ikut campur urusan saya lagi. Shu Yuzi, kenapa baru bercerai dengan Shu Chengjin? Langsung bisa dekat dengan Ketua Gu? Aku tidak terima. Bu, bagaimana? Hari ini, apakah Nyonya Gu sudah menghajar habis-habisan perempuan tua Shu Yuzi? Tidak. Wanita itu tidak hanya bersinar di acara tahunan, tapi juga menjadi selir dari ketua direksi Gu. Yang lebih keterlaluan, ayahmu bahkan demi dia menolak investasi 1 miliar dari ketua direksi Gu. Apa? Wanita tua itu sebenarnya menggunakan cara apa sehingga bisa membuat para pria tua ini begitu membelanya? Wanita itu dulu sudah menghasut ayahmu dan nenekmu, memisahkan kita dan berbohong padamu. Bahwa aku yang meninggalkanmu. Sekarang aku sendirian dan kesepian. Semakin tidak sanggup melawannya. Ibu, jangan panik. Ibu masih punya aku. Aku pasti berada di pihak ibu. Wenting, jangan salahkan ibu karena berbohong. Siapa lagi yang bisa ibu andalkan selain anak kandung ibu sendiri? Lizzie, minta ayahmu bantu aku urus sesuatu. Waktu itu perkenalkan gadis untuk Yuanzhou, dia tidak suka. Entah yang ini, ada yang dia sukai tidak. Cantik, kamu juga datang untuk kencan buta? Nona, kamu juga datang untuk kencan buta. Tuan, kamu salah sangka. Aku bukan datang untuk kencan buta. Kita semua sudah berumur. Tidak perlu malu. Aku lihat kamu. Sepertinya janda di usia parubaya. Kalau menikah lagi. Nilai pasarnya biasa saja. Aku benar-benar bukan. Aku datang untuk mencari pacar untuk anakku. Anak? Kamu punya anak? Sebenarnya, aku tidak mau membesarkan anak orang lain. Tapi asalkan setelah menikah, kamu melahirkan anak laki-laki untukku. Itu juga bisa. Jangan khawatir, mas kawin 1 sen. Tidak akan kurang. Aku kasih 8.800. Hei, ayo kita pergi menikah. Lepaskan, aku peringatkan kamu. Anakku adalah presiden dari grup Go dan macam-macam lagi. Dia tidak akan memilih kamu. Lepaskan. Grup Gu? Itu bukan perusahaan, bosku. Kupikir siapa yang tidak tahu malu di depan umum. Begitu tidak senonoh, ternyata kamu perempuan tua. Kamu wanita jahat. Kamu mau membunuhku. Dia adalah Nyonya. Tidak heran orang ini tiba-tiba menyasariku. Ternyata mereka yang menyuruhnya lagi. Nyonya Gu adalah ibu dari direktur Gu, memiliki harta jutaan. Dan kehormatan tertinggi. Bagaimana mungkin dia datang ke pasar jodoh seperti ini mencari pria? Jujur saja, dulu dia adalah seorang tunanetra. Baru saja dibuang oleh keluarga suaminya. Meski sekarang matanya sembuh, dia hanyalah seorang idiot yang tidak bisa melakukan apapun. Bahkan, pekerjaan pun tidak bisa didapatkannya. Benar juga. Kalau dia Nyonya Gu, maka Direktur Gu. Masih takut tidak menemukan istri, Direktur Gu adalah idola jutaan gadis muda. Melihatmu tampak seperti orang baik. Tapi tidak ada satupun kata jujur dari mulutmu. Bukan begitu. Putraku belum menemukan yang disukainya. Mereka sedang memfitnahku. Diam kau. Kau sudah berani datang mencari pengganti. Masih berpura-pura malu-malu di sini. Apa? Orang sepertimu masih meremehkanku? Berhenti. Lepaskan dia. Lepaskan dia. Yuzi, kamu tidak apa-apa? Aku baik-baik saja. Terima kasih. Ayah, kamu
datang tepat waktu. Wanita Shuyuzi ini yang di depan umum merayu pria. Bicaramu tidak sopan. Apakah selama ini aku mendidikmu seperti ini? Kak Chengjin, ini bukan salah. Wenting, kakak Yuzi sendiri, dia tidak tahu malu. Zoman, jangan fitnah aku di sini. Kamu siapa? Aku menyentuh istriku sendiri. Berani-beraninya kamu memukulku? Istri? Apa maksudnya? Dia pagi-pagi sudah datang ke sini untuk mencari jodoh. Di depanku pura-pura kasihan bilang dia adalah seorang janda yang suaminya sudah meninggal. Asalkan aku keluarkan mas, kawin 8.800. Dia akan ikut. 8.800, Shuyuzi. 8.800 kamu jual. Dirimu sendiri? Aku tidak, Su Chengjin. Aku tidak pernah mengatakan itu. Aku juga tidak pernah menyetujuinya dengannya. Tidak bisa kamu. Percaya padaku sekali saja. Mencari pasangan baru itu tidak memalukan. Untuk apa kau pura-pura? Lagi pula, ini bukan salahmu. Yang harus disalahkan adalah suamimu yang tidak becus sampai-sampai istrinya sendiri tidak bisa dipertahankan. Kamu siapa? Berani menunjuk-nunjuk di hadapanku. Kamu siapa? Apa hakmu ikut campur terus? Ini urusanku dengan istriku. Ikut aku. Karena aku mantan suaminya. Tanpa izinku, kau jangan harap bisa membawanya pergi. Mantan suami, lalu kenapa? Bukankah kalian sudah bercerai? Saat bersama, tidak tahu menghargai. Sekarang di sini, pura-pura sedih. Pura-pura untuk siapa? Kak Chengjin, kalau ini pilihan, Kak Yuzi sendiri sebaiknya kita tidak usah ikut campur. Aku tidak, Su Chengjin. Mereka bekerja sama menjerumuskanku. Kamu sendiri yang berbuat mesum. Kamu masih berani memfitnah kami. Benar, foto-foto ini buktinya. Lihat. Shuyuzi, aku ingin percaya padamu. Tapi foto-foto ini. Apa yang harus saya jelaskan? Tidakkah kamu lihat? Mereka adalah satu kelompok. Atau di matamu, saya adalah orang yang begitu hina. Jika bukan, mengapa kamu ada di sini? Sudah saya katakan, saya datang untuk mencari pacar untuk anak saya. Anak yang kamu maksud? Jangan-jangan itu anak haram yang tersebar di luar? Anak saya bukan anak haram. Kamu tidak berhak mengatakannya. Berani-beraninya? Kamu memukul saya? Kamu bicara sembarangan, menyebarkan rumor. Saya pukul kamu karena kamu pantas dipukul. Shuyuzi, jangan kau tidak tahu diri. Kau sendiri melakukan perbuatan yang memalukan. Kau masih di sini dengan sikap yang benar mengganggu ibuku. Saya mengganggunya. Xuenting, kamu benar-benar berani mengatakannya. Saya membesarkanmu selama 10 tahun. Saya tidak mengharapkan balasan apapun. Tapi tolong berikan saya rasa hormat yang paling dasar. Minta maaf. Dengar, wanita tua. Cepat minta maaf pada ibuku. Saya tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa harus minta maaf? Shu Wenting, yang saya maksud adalah kamu yang harus minta maaf. Mengapa? Nah, dia adalah ibu. Siapa yang mengizinkanmu berbicara seperti itu pada orang yang lebih tua? Beri hormat. Minta maaf. Kalau tidak, kamu juga jangan mengakui saya sebagai ayahmu lagi. Saya. Maaf. Wenting tidak menyalahkannya tanpa alasan. Kenapa harus minta maaf kepada wanita ini, Kak Chengjin? Jangan lupa, dia juga berselingkuh saat masih menikah. Wah, ternyata dia pelaku yang sering berselingkuh. Sekotor ini, jangan-jangan dia tertular penyakit kotor. Shuyushi, apa yang sebenarnya kau harapkan? Yang dia pedulikan hanyalah pendapat orang lain. Aku tidak pernah berselingkuh. Aku hanya punya satu anak, yaitu Yuan Zhou. Yuan Zhou? Jika kau tidak percaya, aku akan panggil dia sekarang. Kau sendiri yang bawa dia untuk tes DNA. Direktur Gu, Ketua Dewan Gu, pendapatan kami bulan ini mencapai lebih dari 18 miliar, 800 juta, meliputi keuangan, pendidikan, properti, kecerdasan buatan, dan 99 industri lainnya. Halo, Bu. Yuan Zhou, tolong datang ke Taman Pusat. Bu, ada apa dengan lo? Ada apa dengan Yuzi? Segera siapkan mobil ke Taman Pusat, ibuku ada masalah. Kamu pura-pura. Terus saja pura-pura. Hanya tahu bicara besar. Di mana kamu bisa menemukan Yuan Zhou? Benar. Bahkan keluarga Su, kami yang kaya raya seperti ini, sudah mencari 10 tahun, belum juga menemukan kakak Yuan Zhou. Kamu sampai tak berdaya dari lapisan bawah. Sedang bermimpi di siang bolong. Apa di sini? Mungkin saja dia setelah bercerai jadi gila asal mengambil sampah pengemis di pinggir jalan cari hiburan. Aku Shuyuzi, memang sudah berusia lebih dari 40, tapi belum sampai. Mata Rabun dan Pikun tidak bisa mengenali anakku sendiri. Yuji, aku tahu kehilangan Yuan Zhou selalu jadi beban hatimu. Itu bukan salah. Aku juga tidak menyalahkanmu. Tapi siapapun tidak bisa menggantikan Yuan Zhou, termasuk anak haram. Jadi,
Kamu lebih percaya omongan sepihak mereka daripada percaya padaku? Fakta sudah jelas. Bagaimana aku bisa percaya padamu? Baik, Shu Chengjing, jangan kau menyesal. Sejak saat kamu mengkhianatiku, yang seharusnya menyesal adalah kamu. Oh, Ibu. Apa? Anak perempuan ini benar-benar direkturku. Apa? Anak laki-laki wanita ini benar-benar direkturku? Habislah. Sekarang semuanya berantakan. Bu, bagaimana bisa begini? Shu Yuzi begitu. Yakin dan meyakinkan. Jangan-jangan dia tunggu. Benar-benar adalah Kak Yuan Zhou? Tidak mungkin. Ini pasti cuma kebetulan. Direkturku ada masalah. Proyek kecerdasan buatan baru perusahaan. Ditemukan ada celah keamanan. Sekarang cabang di Amerika kacau balau. Kamu minta bantuan dari Dewan Direksi. Aku sedang sibuk. Tapi proyek ini Bapak yang menanganinya sendiri. Sekarang tidak ada yang lebih cocok dari Bapak. Aku akan cari Yuzi. Bapak fokus urus pekerja. Tenang, aku tidak akan biarkan dia disakiti. Ayah, ibu kuasakan pada ayah. Bu, kali ini kejadiannya mendadak. Nanti aku pulang. Berminta maaf yang sungguh-sungguh pada ibu. Sudah kuduga. Semua ini adalah sandiwara yang dia sutradarai sendiri. Lihat, kan aku tidak salah. Ada apa? Kenapa Yuan Zhou pergi? Shu Yuzi, sampai sekarang. Yuan Zhou pergi sendiri. Pasti ada sesuatu. Aku akan tanya dia. Pugu adalah perusahaan 500 terbesar Goba. Kamu wanita janda yang cari jodoh di sudut perjodohan. Berani bohong bilang kamu ibu direkturku. Lihat diri sendiri di kaca. Pantaskah kamu? Yuzi, aku sudah bilang, asal kamu benar-benar menyesal, aku bisa memaafkan. Selama 20 tahun menikah denganmu, aku tinggalkan pekerjaan. Rawat mertua dan anak dengan baik. Tapi apa balasan kalian? Shu Chengjing, penyesalan terbesarku dalam hidup adalah menikah denganmu. Kamu masih merasa diperlakukan tidak adil. Selama ini kamu makan dari keluarga Shu. Oke, dari keluarga Shu pernah bayar 1 sen. Apa hakmu mengeluh pada kami? Hanya wanita yang tidak punya kemampuan, yang mau tinggalkan kerja, cuci baju masak di rumah. Kamu sendiri pilih hidup seperti ini. Akhirnya, siapa yang bisa disalahkan? Kalian berdua jangan banyak bicara. Cantik, menikah ke keluarga suami seperti ini sungguh tidak berharga untukmu. Begini saja, aku tetap kasih mahar 8.800. Aku jamin. Aku pasti lebih baik dari si pecundang ini. Kepadamu, ayo kita menikah. Berhenti! Lika, kenapa kamu di sini? Ketua Direkturku, saya hanya sedang menangani urusan rumah tangga. Urusan rumah tangga? Kapan Yuzi menjadi keluargamu? Kenapa saya tidak tahu? Sebelumnya bukan. Barusan dia setuju, asalkan saya memberinya uang mahar 8.800. Dia akan segera menikah dan mendaftar dengan saya. Maksudmu, Yuzi sengaja menggoda kamu? Saya dan Minghua hanya bertemu beberapa kali. Kalau dia mendengar hasutan orang-orang ini dan juga salah paham tentang karakter saya nanti. Bagaimana saya bisa bertemu Yuan Zhou? Konyol. Saya sangat kaya, moral dan perilaku saya, semuanya lebih tinggi darimu, Yuzi. Tidak pernah sekalipun memandang saya tinggi. Kamu yang jelek dan tidak berbentuk. Bagaimana mungkin dia menyukaimu? Mau percaya pada saya? Ketua Direkturku, apa maksud perkataan Anda? Apakah dia benar-benar Nyonya Gu? Likan, soal hari ini, sebaiknya kamu mengaku dengan jujur. Kalau tidak, saya akan menyuruh pengacara saya untuk menghubungimu. Ketua Direktur Gu, saya difitnah. Semuanya karena mereka berdua. Mereka berdualah yang menyuruh saya. Kamu jelaskan dengan baik. Bagaimana mereka menyuruhmu? Ketua Direksiku, anak saya adalah teman sekelas Su Wenting. Dia bilang, asal saya membantunya membawa pulang wanita bernama Shu Yuzi ini untuk dinikahi dan menyiksanya dengan segala cara. Menghinanya, dia akan memberiku 100.000. Kamu ngomong apa? Aku tidak. Jangan asal menuduh di sini. Bagus. Sangat bagus. Shu Chengjin, kamu lihat kan? Ini dia, anak perempuan baikmu. Su Wenting, Yuzi selalu baik padamu.
Mengapa kamu memperlakukannya seperti ini? Aku tidak, Ayah. Aku difitnah. Ini semua tipu daya pasangan serasi ini. Mereka bekerja sama menipumu. Kakak Chengjin, Wenting adalah anak yang kamu besarkan sendiri. Wataknya, bukankah kamu sudah paham? Dia patuh dan mengerti. Mana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Dulu aku juga mengira Shu Wenting jujur dan baik hati. Tapi sejak kamu kembali, dia menjadi penuh kebohongan. Dan berwajah menjijikkan. Zoman, kamu seharusnya introspeksi dirimu sendiri. Diam. Kamu boleh memarahiku, tapi jangan berani menghina ibuku. Shu Wenting ya, aku melihat namamu di daftar mahasiswa baru sekolah grupku. Ya, Ketua Direksi Gu, Anda ingat saya. Anda mau percaya pada saya? Halo, Kepala Sekolah Zu. Shu Wenting tidak menghormati atasan. Dia sengaja menghasut orang lain untuk melakukan kejahatan. Periksa. Kelayakan masuknya. Su Wenting, dia adalah siswa yang direkomendasikan oleh mentor Chen Yi. Reputasi Chen Yi di sekolah kami selalu buruk. Sering melecehkan siswa perempuan. Mungkin ada hubungan transaksi kepentingan. Ternyata masuk lewat pintu belakang. Perusahaanku tidak merekrut siswa yang berperilaku buruk. Perintahkan dia dikeluarkan. Sekalian periksa mentornya Chen Yi. Baik, Ketua Dewan. Hancur, semuanya hancur. Shu Yuzi, kau hancurkan hidupku. Aku benci kau. Dulu aku memperlakukanmu seperti anak kandung sendiri. Kau tidak punya sedikit pun perasaan padaku. Kini kebencianmu padaku bagiku semakin tidak berarti. Sedangkan kau, Li Gang, berbuat jahat, serakah dan tidak berprinsip. Pergi ke Departemen SDM, ambil formulir pengunduran diri. Hancur! Hancur! Semuanya hancur sekarang. Tidak bisa, Ketua Dewan Bu. Ayo, pulang saja. Aku masih punya anak untuk dihidupi. Kau tidak bisa memecatku. Ayah, bagaimana? Aku tidak bisa dikeluarkan. Sejak kau menjumpai banggatmu saat itu, kau seharusnya tahu akan ada akibat seperti ini. Ada apa? Kakimu sakit? Aku baik-baik saja. Pergelangan kakimu sudah memerah. Jangan dipaksakan. Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku sudah cukup merepotkanmu. Aku pergi sendiri saja. Sudahlah, jangan keras kepala. Ada urusan perusahaan. Yuan Zhou tiba-tiba dinas ke luar negeri. Saat berangkat, dia berpesan kepadaku untuk merawatmu dengan baik. Jika ada sesuatu terjadi padamu, aku tidak bisa mempertanggungjawabkannya padanya. Ayo, temani kamu ke rumah sakit. Baik, maaf, merepotkanmu. Jangan sungkan. Kita ini satu keluarga. Yuzi. Kamu membuatku sangat khawatir. Aku hanya pergi membeli kue Xinghua yang paling kamu suka. Tidak akan ada masalah. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya ingin kamu baik-baik saja. Baik, mulai sekarang aku akan tetap di sisimu, tidak kemana-mana. Baik. Shu Yuzhi, bagaimana bisa kamu masuk ke pelukan orang lain? Janjimu padaku, sudahkah kamu? Bu, waktu itu karena kerja, saya tidak merawat ibu dengan baik. Ini salah anak ibu. Lihat, ini adalah proyek properti. Grup yang paling prospektif. Ibu pilih 1 unit. Anggap saja sebagai permintaan maaf saya. Yuan Zhou juga sudah sampai usia untuk menikah. Saya ini nenek tua. Terus-terusan ikut dia juga tidak baik. Sudah saatnya mempertimbangkan pindah dari keluarga Gu. Gu, kenapa hari ini Anda punya waktu datang ke pusat penjualan kami? Hari ini saya bukan datang untuk inspeksi kerja. Tenang saja. Saya datang untuk membelikan ibu saya rumah. Nyonya, Gu mau beli rumah? Tidak usah bayar. Saya berikan 1 unit. Manajer Zhu, bukankah perusahaan kami selalu melarang menerima suap? Apakah Anda benar-benar bekerja sesuai aturan perusahaan? Pasti Pak Gu. Tagihannya ada di bagian keuangan. Anda bisa pergi sekarang untuk inspeksi kerja. Kamu sibuk saja, Bu. Ibu lihat-lihat sendiri. Pastikan kamu berikan lantai terbaik dan termahal untuk ibu saya. Harus buat beliau puas. Pak Gu, saya ini sales emas di pusat penjualan. Anda tenang,
Saya pasti layani Nyonya dengan baik. Abaikan dia, nak. Saya tinggal sendiri. Tolong perkenalkan satu unit studio 30 meter persegi untuk saya. Ini. Baik. Nyonya, silakan ke sini. Nah. Ini semua salah wanita itu, Shuyuzi. Dia yang membuatku dikeluarkan dari sekolah. Apa yang harus kulakukan nanti? Kamu sendiri yang berbuat salah. Apa hubungannya dengan Yuzi? Aku... Kalau bukan salah wanita itu, siapa lagi? Kalau bukan karena dia, keluarga Su kita akan terpuruk seperti ini. Ibu, kamu juga lihat. Hubungan Yuzi dengan keluargaku tidak biasa. Kalau sekarang, kita pergi minta maaf padanya. Semuanya mungkin masih bisa berubah. Menyuruhku memohon pada sampah yang tidak berguna itu, tidak mungkin. Benar. Shuyuzi tidak hanya berselingkuh, mengkhianati keluarga Shu. Dia juga jadi selir ketua direktur Gu. Uang kotor seperti ini, kami tidak sudi memakainya. Su Wenting. Itu baru berjiwa kesatria. Cucu baik keluarga Su kita. Cucu yang baik. Nenek pasti belikanmu rumah yang terbaik. Lalu akan kuberikan semua hartaku padamu. Pasti, ku jamin hidupmu sejahtera selamanya. Terima kasih, Nenek. Ibu bilang, rekening keluarga Su sudah hampir habis. Aku harus cepat-cepat menguasai sisa uangnya. Agar dia bisa menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Sial sekali, kemana-mana selalu bertemu wanita sepertimu. Seharusnya aku yang mengatakan itu pada. Shuyuzi, kau hanya seorang selir rendahan. Berdasarkan apa kau berani berkata begitu tentang kami? Wenting. Kau sudah bercerai dengan Cheng Jin. Kalau kau mau jadi pelakor, itu tidak ada hubungannya dengan kami. Tapi kau berani. Menyakiti Wenting lagi. Kau sungguh jahat. Menyakitinya, keluarga kalian memang pandai memutarbalikkan fakta. Kalau bukan karena kau membalas dendam padaku, direkturku mana mungkin memecatku. Kau masih berani membela diri di sini. Su Wenting. Yushi, hari ini, karena kita sudah bertemu, bisakah kau menolong Wenting membujuk direktur Gu untuk mengampuninya? Su Chenjin, kejadian hari itu juga kau lihat. Shu Wenting lah yang tidak tahu balas budi. Mengapa aku harus memaafkannya? Aku tahu. Wenting memang tidak mengerti. Aku minta maaf untuknya. Ayah, mengapa kita yang harus minta maaf? Jangan minta maaf. Benar, keluarga Su kami selalu hidup dengan jujur dan terhormat. Bahkan kalau harus hidup menggelandang, kami tidak akan tunduk pada wanita ini. Su Chengjin, kau lihat sendiri. Bukan aku tidak mau menolong, tapi keluarga kalian benar-benar sudah tidak tertolong lagi. Abaikan mereka. Ayo, kita pergi. Shuyuzi ini adalah proyek perumahan paling mewah di seluruh kota yang dihuni oleh tokoh-tokoh penting dari kalangan atas. Satu unit studio 30 meter persegi, harganya minimal puluhan juta. Kau sanggup beli? Bisa beli atau tidak, itu bukan urusanmu. Aku hanya mempertimbangkan, kau telah membesarkanku lebih dari 10 tahun. Hanya itulah aku memberi peringatan ini. Kau, seorang selir yang tidak punya kemampuan, baru mendapat sedikit uang, langsung menghamburkannya. Hati-hati, nanti terlilit hutang dan harus Kamu memukulku, Shuyuzi? Aku adalah mutiara keluarga Shu. Berdasarkan apa kamu memukulku? Aku memukulmu karena kamu pantas dipukul. Muda-muda sudah berkata kotor. Lalu sungguh mengecewakan keluarga Shu atas didikan mereka selama ini. Wenting kami baik-baik saja. Tak perlu seorang wanita seperti kamu mengatur-atur di sini. Baik, terserah kalian. Jika kalian terus memanjakannya seperti ini, dia akan hancur di tangan kalian. Jangan kira karena kamu dekat dengan keluargaku, kamu bisa sombong, Nenek. Selain apartemen 3 kamar itu, kamar tunggal yang disukai wanita ini, aku juga akan beli. Baik, terserah kamu. Bayar dengan kartu? Maaf, bos kami bilang, hari ini hanya melayani wanita ini, tidak untuk yang lain. Kamu seorang penjual gaji 3.000 sebulan. Berani-beraninya menolak pesanan besar seperti ini. Kamu tidak mau kerja lagi. Tempat kami adalah proyek milik grupku. Lebih baik kamu minta Pagu mengecatku hari ini. Pantas saja. Tidak heran kamu begitu sombong. Ternyata lagi-lagi minta dukungan Pagu. Yuji, kamu bahkan menerima rumah dari Pak Agu. Kenapa sekarang kamu menjadi begitu materialistis? Shu Chengjin, kita sudah bercerai. Apakah aku begitu hina? Bukan urusanmu. Bodoh kalau ada uang tidak diambil. Kalau mereka mau rumah ini, jual saja. Baik, Nyonya. Yang Anda lihat, total 2 unit ini 188.880.000. Saya akan menggesek kartu Anda sekarang. Kenapa? Jadi tidak tega? Siapa bilang? Uang receh ini, aku bayar dalam sekejap. Shuyuzi, lihat baik-baik.
Meskipun kau jadi selir seumur hidupmu lagi, kau tidak akan pernah menyamai ketinggian keluarga Shu kami. 余额不足。 Saldo tidak cukup? Ini tidak mungkin. Sial, hampir lupa. Beberapa hari ini, untuk mengurus hubungan di sekolah, Mama menyuruhku diam-diam mengambil uang dari rekening nenek. Nah, aku tahu perusahaanmu sedang kesulitan. Tapi kamu tidak bisa mengambil uang pensiun ibu. Ibu bicara apa? Aku orang seperti itu? Bukan kamu. Lalu siapa? Kamu lihat aku untuk apa? Uangmu hilang. Hanya cucumu yang baik itu. Tidak mungkin. Wenting selalu berprestasi dan berakhlak baik. Dia pasti tidak mungkin mencuri. Benar, Yuzi. Wenting masih anak-anak. Meskipun kamu tidak suka padanya, kamu tidak bisa memfitnahnya seperti ini. Dia tidak akan. Tapi Zoman mungkin. Ini diajarkan Zoman padamu, kan? Yuzi, jangan fitnah ibuku di sini. Ibuku melakukan ini untuk kebaikanku. Benar-benar kamu? Aku lagi, kenapa? Ibuku melakukan ini semua untuk mengurus hubungan sekolahku. Semua ini masalah Shu Yuzi, wanita ini yang membuat direktur guru memecatku. Shu Wenjing, sampai sekarang kamu masih belum menyesal. Zuman tidak bisa tinggal lagi. Mulai besok, suruh dia pindah dari keluarga Shu. Atas dasar, apa kalian memisahkan aku dan ibuku? 10 tahun lalu, bukan karena Shu Yuzi, wanita ini menghilangkan kakak, Yuanzhou, aku dan ibuku. Bisakah daging dan tulang terpisah hampir 10 tahun? Sekarang, aku sudah dewasa. Kalian jangan berpikir bisa mengatur hidupku. Dasar brengsek. Apa kau? 10 tahun lalu ibumu yang meninggalkanmu. Akulah yang memohon kepada Yuzi dan Cheng Jin. Mereka baru bersedia mengangkatmu. Tidak mungkin kau berbohong kata-kata kalian. Aku tidak akan percaya. Satu kata pun. Dosa besar. Aku dengan sepenuh hati untuknya seumur hidup. Ternyata memelihara serigala yang tidak tahu terima kasih. Ibu, 10 tahun yang lalu ibumu yang meninggalkanmu. Akulah yang memohon kepada Yuzi dan Cheng Jin. Mereka baru bersedia mengangkatmu. Bagaimana bisa begini, benarkah aku salah menuduh Shu Yuzi? Bagaimana anakku sayang? Sudah beli rumah? Ibu, katakan yang sebenarnya. 10 tahun lalu apakah kamu sengaja meninggalkanku? Kenapa tiba-tiba tanya ini? Apakah Shu Yuzi wanita itu yang menggosip di depanmu? Ibu, aku anakmu. Bagaimana bisa kau membohongiku? Bagaimana aku menghadapi keluarga Shu nanti? Bagaimana menghadapi Shu Yuzi? Dia begitu baik padaku. Tapi kenapa yang kulakukan padanya hari-hari ini? Merasa sendiri pantas mati. Cukup, Shu Wenting. Kau lahir dari kandunganku. Selama 10 bulan, jasa ini tak bisa menandingi Shu Yuzi. Wanita itu. Ya, ibu melahirkanku. Tapi apakah ibu pernah membesarkanku? Sehari pun orang egois seperti ibu yang tak punya hati, tak pantas jadi orang tua. Shu Yuzi, apa kelebihanmu sebenarnya? Sekarang bahkan satu-satunya putriku, kau rampas dariku. Aku tak akan membiarkanmu. Bu, kenapa kamu hanya beli 1 unit? Kamar studio 30 meter persegi. Ayo, ikut aku kembalikan. Ibu sendirian, tidak perlu rumah besar. Dalam hidup ibu ini, tidak ada yang lain diinginkan. Hanya berharap kamu sehat dan bahagia saja. Bu, kamu memang selalu memikirkan orang lain. Halo. Bu, Su Wenting ada masalah. Anak bodoh, kamu ngapain? Jangan ikut campur. Aku yang membesarkanmu. Kalau bukan aku yang mengurusmu, siapa lagi? Aku sudah melakukan begitu banyak hal yang menyakitimu. Kamu tidak marah padaku. Kalau orang lain, pasti akan kuhukum dia dengan hukuman yang berat. Tapi siapa sangka, kamu adalah anakku. Bu, aku salah. Aku sangat salah. Aku tidak seharusnya menyakitimu.
Aku tidak seharusnya menyalahkanmu. Semua ini salahmu. Masih lihat? Kamu hampir jadi orang aneh. Bagaimana? Ayah akhir-akhir ini cukup baik kan? Sekarang sudah layak mengejar ibumu kan? Saya sudah setuju, tapi ibuku bukan orang yang mudah tergoda. Kamu tetap harus siap menghadapi kesulitan. Aku tahu, waktu sekolah, ayah kandungmu yang tidak tahu terima kasih ini mendahuluimu kali ini. Aku tidak akan mudah menyerah. Bagus kalau kamu percaya diri. Ini buatan ibuku sendiri. Bunga aprikot yang dijemur dan direndam. Coba. Kenapa enak sekali? Ternyata ibumu juga ahli. Kebetulan, beberapa hari ini aku berencana membeli pedagang teh. Biarkan Yuzi yang bernegosiasi untukku. Baik, tapi saham yang dibeli harus menjadi milik ibuku. Kamu masih hitung-hitungan denganku. Segalanya milikku. Bukankah milik kalian berdua? Kak Chengjin, jangan-jangan kamu masih terus memikirkan Kak Yuji. Tidak, aku hanya sedang khawatir tentang urusan perusahaan. Kamu tidak perlu khawatir, aku baru-baru ini berkenalan dengan seorang pedagang teh, katanya grupku. Berminat bekerja sama dengan mereka. Jika kita bisa membantu grupku mewujudkan kesepakatan ini, mungkin perusahaan segera ada perubahan. Benarkah? Tentu saja. Tapi, aku punya satu syarat. Setelah berhasil, bisakah kamu membujuk ibu agar aku bisa tetap di sisi Wenting? Zoman toh adalah ibu kandung Wenting. Asalkan Zoman benar-benar berubah, aku juga tidak pantas memisahkan mereka lagi. Baik, aku setuju. Yuzi, kenapa kamu? Presiden Direktur Pelaksana Grup GU. Shu Yuzi, kamu memang hebat. Membujuk ketua direksiku sampai habis memberikan seluruh hartanya padamu. Karena kamu sengaja mencari masalah, kalian pulang saja. Kerja sama Jangan cari masalah lagi. Bagaimanapun juga, kerja sama adalah yang terpenting. Shu Yuzi. Direktur Shu. Ini adalah kontrak sewa yang kami siapkan dengan pedagang teh. Mengingat grup GU bertanggung jawab atas semua investasi peralatan, maka bagi hasilnya diubah menjadi 6 untuk kalian, 3 untuk kami, dan 1 untuk petani penggarap. Pembagian hasil ini, kamu juga setuju. Tidak ada yang tidak disetujui asalkan grup GU kelak lebih banyak bekerja sama dengan keluarga Su kami. Pengusaha yang serakah dan melupakan asal-usul tidak akan bertahan lama. Ini kata-katamu sendiri. Orang selalu berubah. Kamu juga begitu. Bukan perasaan kami selama 20 tahun. Kamu bilang tidak mau ya, tidak mau. Kalian pulang saja. Biarkan pedagang teh yang bicara langsung denganku. Shu Yuzi, apa maksudmu? Kami mencari keuntungan untuk grup GU. Kamu malah mengusir kami. Tolong cepat lihat. Wanita ini dengan mengandalkan dirinya sebagai selir ketua direktur GU sengaja merusak kerjasama dengan grup GU. Tidak mungkin. Aku pernah melihatnya di acara tahunan. Wanita ini, ada rumor bahwa dia mungkin akan menjadi istri grup di masa depan. istri ketua direksi, pantaskah dia? Jujur saja, wanita ini adalah pelaku selingkuh yang sudah biasa cari uang dengan menjual tubuh. Pantas saja, Dewan Direksi tiba-tiba mengirim seorang tua tanpa pengalaman dan latar belakang untuk menjabat sebagai direktur eksekutif. Ternyata dia adalah wanita murahan yang naik dengan cara curang. Sudah tua, masih melakukan hal seperti ini. Zoman, jangan ulah lagi. Kalau menyinggung ketuaku, kita semua akan celaka. Takut apa?
Untuk perkembangan jangka panjang perusahaan, saya sarankan kalian harus bersatu. Mengusirnya dari jabatan, agar grupku nanti tidak hancur di tangannya. Tolak selir, turun segera. Tolak selir. Turun segera! Tolak selir, turun segera! Siapa yang berani membuat keributan di wilayahku? Ibu, kamu baik-baik saja? Mereka menekan keuntungan pedagang teh terlalu rendah. Aku khawatir tidak baik untuk perusahaan. Jadi, aku tidak setuju. Mereka lalu membuat keributan. Ibu merepotkanmu. Ibu, mereka mengganggumu sama dengan menggangguku. Tenang, anakmu akan membalasnya untukmu. Lihatlah, di siang bolong sudah menggoda tuanku. Di belakang, entah sudah melakukan berapa banyak hal kotor. Kau yang memukulku, padahal jelas-jelas kau sendiri yang punya hubungan tidak jelas dengan wanita ini. Atas dasar apa kamu memukulku? Kamu berulang kali memfitnah ibuku. Aku memukulmu, sudah ringan. Apa? Dia adalah ibu direkturku? Kalian mendengarkan hasutan orang luar. Memfitnah nama baikku dan ibuku. Perusahaan keluarga bukan tidak membutuhkan karyawan seperti kalian. Siapa saja yang tadi memfitnah ibuku? Langsung urus pengunduran diri di bagian personalia. Tidak mungkin Shuyuzi sejak kecil yatim piatu. Lalu dikeluarkan Su menjadi asisten rumah tangga selama 20 tahun dia. Bagaimana mungkin dia adalah Nyonya Gu? Adapun kamu, mulut kotor, membuat fitnah dan onar, beritahu pengacara. Tuntut dia dengan tuduhan pencemaran nama baik. Biarkan dia merenung baik-baik di dalam. Jangan Kak Cengji, aku tidak mau masuk. Tolong bantu aku minta ampun Kak Cengji. Tidak mungkin. Aku yakin. Orang yang bersama denganku 20 tahun, yang merawatku dengan penuh perhatian setiap hari, tidak mungkin adalah nyonyaku. Kecuali kamu adalah anakku yang terpisah bertahun-tahun. Yuan Zhou. Sekarang akhirnya kamu menyadarinya, sayangnya. Sudah terlambat. Yuan Zhou, ayah yang salah padamu. Orang yang kamu sakiti bukan aku, tapi ibu. Ibu menikah denganmu lebih dari 20 tahun, mencurahkan seluruh hatinya untukmu, untuk keluarga Shuk. Tapi yang didapatnya adalah kalian. Siksaan dan luka yang tak berujung. Semua ini, aku ingat di hati. Seumur hidupku, aku tak akan pernah memaafkanmu. Aku tidak sengaja, Yuan Zhou. Hari-hari ini, aku terus merenungi diriku sendiri, Yuzi. Jika saja kamu bisa memberitahu aku lebih awal identitas asli Yuan Zhou, mungkin akhir kita akan berbeda. Keluarga Su selalu hanya memanfaatkanku. Di satu sisi menikmati kebaikanku. Di sisi lain menganggapku beban. Cinta seperti ini, keluarga seperti ini, aku tidak butuh. Tidak, bukan begitu, Yuzi. Aku sungguh mencintaimu. Cintamu, aku tidak butuh. Yuzi, aku tahu kamu masih menyalahkanku. Tapi Yuan Zhou baru saja kembali, kamu pasti tidak ingin. Dia selamanya tidak bisa berkumpul bersama keluarga, kan? Dibanding berkumpul keluarga, aku lebih peduli pada kebahagiaan ibuku. Ibu, kita pergi. Yuzi. 许晨景，于是